Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan rangkuman berkaitan dengan pembelajaran sosiologi untuk kelas 11, yaitu pembahasan berkaitan dengan kelompok masyarakat, ya, berkaitan dengan kelompok masyarakat, di mana kita ketahui di dalam kelompok masyarakat dan juga berkaitan dengan permasalahan sosial. Jadi ada dua materi, itu kelompok di masyarakat dan permasalahan sosial. Nah, perlu kalian juga ketahui bahwa yang namanya masalah sosial adalah kondisi sosial, ya, dimana kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus diatasi. Nah, itu yang namanya masalah sosial. Jadi masalah sosial ini apapun permasalahannya ini harus cepat diatasi sehingga tidak mencapai kepada masalah yang lebih besar. Terus juga ada dua elemen yang penting terkaitan dengan definisi masalah sosial, di mana elemen yang pertama adalah elemen objektif. Elemen objektif menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial. Sementara itu elemen subjektif, masalah sosial menyangkut pada keyakinan bahwa kondisi sosial tertentu berbahaya bagi masyarakat dan harus juga diatasi, ya. Terus juga menurut patologi sosial, masalah sosial bagaikan suatu penyakit dalam tubuh manusia, di mana penyakit ini disebabkan oleh salah satu sistem organ, ya, atau juga sel tubuh tidak bekerja dengan baik, di mana penyakit sosial ini juga seperti kejahatan, kekerasan, kenakalan remaja tumbuh dalam masyarakat karena memang peran institusi keluarga, agama, ekonomi, dan politik sudah tidak memadai lagi. Artinya permasalahan-permasalahan ini muncul karena tidak adanya keseimbangan antara sosialisasi, ya, dari keluarga atau dari masyarakat luas terhadap individu-individu tentang hal-hal yang baik. Nah, menurut pandangan disorganisasi sosial, masalah sosial bersumber dari proses perubahan sosial yang cepat. Artinya bahwa permasalahan ini muncul itu akibat daripada adanya perubahan sosial yang cepat. Artinya salah satu contoh bahwa perubahan sosial berkaitan dengan sistem etika atau sistem sopan santun atau perilaku, ya, yang seadanya satu perubahan. Nah, ini juga akan bisa mengakibatkan terjadinya masalah. Juga menurut teori konflik, masalah ini timbul dari berbagai macam konflik sosial, seperti konflik kelas, atau konflik ras, atau juga konflik etnis, atau juga konflik gender, ya. Jadi kalau menurut teori konflik, masalah ini muncul dari berbagai macam konflik, ya. Misalnya tadi ada konflik kelas, konflik ras, ya, konflik keluarga,
ya, atau juga konflik etnis misalnya, ya. Nah, itu bisa terjadi munculnya yang namanya masalah sosial. Nah, teori reaksi simbolis juga melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial, yang mengarah individu yang berupa masalah di berperilaku seperti individu yang bermasalah. Dan juga menurut Gilin and Gilin, kemiskinan adalah kondisi di mana seorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, ya, sesuai dengan standar masyarakatnya, baik karena pendapatan yang tidak memadai atau juga pengeluaran yang tidak bijaksana, ya. Kemungkinan atau kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pribadi, geografis, ekonomis, dan faktor sosial. Dan juga kemiskinan adalah salah satu bentuk penyimpangan, ya, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu, ya. Juga kesenjangan sosial ekonomi mengacu pada kontras antara kondisi ekonomi yang berbeda atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang melakukan atau melaksanakan pembangunan atau juga modernisasi, ya. Nah, itu saja dulu yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan lebih jelasnya silahkan kalian baca saja materi-materi yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk memahami berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.